Selamat siang Budian, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 7. Nah, ini mempresentasikan mengenai dunia pengarang dalam sebuah novel. Kelompok kami terdiri dari Pauli Marisa, CS, nomor absen 6, Cindy Octavia, nomor absen 11, Enrique Giovanni, nomor absen 15, Stefanus Putra, nomor absen 25, dan Yusuf Fiona, nomor absen 33. Next. Yang A itu saya akan membahas mengenai menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Yang A menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Menafsirkan pandangan pengarang dalam novel adalah menafsirkan apa saja yang terkandung dalam novel. Dalam hal ini, termasuk di dalamnya menafsirkan tentang pesan pengarang, kalimat konotasi, kaitan fakta dengan kehidupan yang ada, dan menemukan nilai-nilai kehidupan yang disampaikan oleh penulis. Yang berikutnya adalah langkah-langkah menafsirkan pandangan terhadap novel. Yang pertama, ada keseluruhan isi novel dengan membaca keseluruhan isi novel dengan sesama. Yang kedua, memahami isi novel secara mendalam. Yang ketiga, mengetahui biografi atau kehidupan pengarang. Yang keempat, mengaitkan kehidupan pengarang dengan kehidupan novel. Yang kelima, menentukan nilai-nilai kehidupan. Yang keenam, itu menafsirkan pandangan pengarang terhadap nilai tersebut. Next. Menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan novel. Dua jenis novel berdasarkan genrenya. A. Romantis. Novel romantis bercerita tentang kisah cinta, penyesalan, penerimaan, atau kasih sayang. Penokohan akan digambarkan seseorang yang hidup mewah dan seseorang yang sederhana atau biasa saja. Kemudian mereka saling jatuh cinta. Contohnya adalah ayat-ayat cinta kisah Habibur Rahman El-Shiraz. B. Fiksi ilmiah. Cerita fiksi ilmiah menuntut pengetahuan lebih dari pengarang tentang ilmu pengetahuan, baik secara umum maupun khusus. Cerita yang diangkat akan mengandung pemahaman ilmu pengetahuan secara fisika dan hukum-hukum alam semesta lainnya untuk memperkuat daya pikat tulisannya, seperti Supernova, Kesatria, Putri, dan Bintang Jatuh karya D. Lestari. C. Misteri. Cerita dalam novel misteri lebih rumit karena akan menimbulkan rasa penasaran hingga akhir cerita. Pengarang memasukkan unsur-unsur misteri dalam jalinan cerita yang dibuatnya. Contohnya adalah novel-novel karangan Karen Ross dan Agatha Christie. D. Horor. Novel horor mempunyai cerita yang menegangkan, seram, yang pastinya membuat pembaca akan berdebar-debar saat membacanya. Novel ini pada umumnya bercerita seputar peristiwa mistis atau seputar dunia gaib. Contohnya adalah Hantu Rumah Pondok Indah karya Louis Meita. Komedi. Cerita dalam komedi mengandung unsur akan kelucuan atau akan membuat orang tertawa dan benar-benar terhibur. Novel ini bersifat menghibur, pembaca dapat terhibur dengan humor-humor. Yang B. Menyajikan interpretasi pandangan pengarang terhadap kehidupan novel. Menginterpretasi terhadap pandangan pengarang adalah memberikan kesan terhadap pandangan pengarang baik berupa apresiasi maupun berupa kritik. Penyajian dalam interpretasi terhadap pandangan pengarang merupakan penyajian yang berupa penyampaian pendapat terhadap hasil tafsiran pengarang berupa lisan maupun tertulis. Berikut adalah langkah-langkah dalam menyajikan hasil interpretasi terhadap kehidupan novel sebagai berikut. Yang pertama, menelah isi novel secara mendalam. Yang kedua, memberi kesan, tanggapan, atau penafsiran terhadap pandangan pengarang. Yang ketiga, menyimpulkan pandangan pengarang terhadap kehidupan novel yang dibuatnya. Yang keempat, memberikan pendapat tafsiran pengarang tentang kehidupan novel baik secara lisan maupun tertulis dengan menarik.
C. Menganalisis isi dan kebahasan novel. Menganalisis isi dan kebahasan novel. Penyesuaian gaya bahasa yang dipakai dalam novel menyesuaikan dengan tema. Gaya bahasa untuk novel anak berbeda dengan novel remaja. Gaya bahasa novel sejarah berbeda dengan novel komedi. Penyesuaian tersebut berguna untuk membangun latar dan penokohan. Penggunaan kata tidak baku dalam novel diperbolehkan menggunakan kata tidak baku. Misalnya dalam kalimat tidak langsung yang mengandung ragam bahasa lisan atau bahasa percakapan. Kaidah kebahasan novel. Terdapat beberapa kaidah kebahasan novel, antara lain pada novel sering kita temukan penggunaan majas, seperti diantaranya yang pertama ada majas hiperbola, contohnya ditambah balok-balok es yang berdentingan di dalam gelas. Yang kedua ada majas personifikasi, contohnya seakan ingin meramaikan suasana, sarung-sarung tangan beledu dan variasi kaos kaki wol berjajar di rak-rak mungil. Yang ketiga, ada majas metafora, contohnya orang-orang bilang dia punya mahkota yang indah. Yang keempat, ada majas metonemia, contohnya dia menggulurkan Tupperware itu kepada Viola, lalu membuka Tupperware. Yang kelima, ada majas paralelisme, contohnya kerut-kerut di wajahnya lebih. Yang keenam, ada majas sinisme, contohnya Olaf terus menyanyikan lagu Korea, dan sebagian besar lirik lagu itu dia ganti dengan kata coklat. Lalu ada menganalisis isi dan kebahasan novel. Unsur-unsur pembangun novel, yang pertama ada tema. Tema merupakan dasar cerita atau gagasan umum dari sebuah novel. Berdasarkan dasar cerita atau ide utama, pengarang akan mengembangkan cerita. Oleh karena itu, dalam suatu novel akan terdapat satu tema pokok dan sub-subtema. Pembaca harus mampu menentukan tema pokok dari suatu novel. Yang kedua ada plot. Plot merupakan hubungan antara peristiwa yang bersifat sebab akibat, tidak hanya jalinan peristiwa secara kronologis. Plot juga dapat berupa cerminan atau perjalanan tingkah laku para tokoh dalam bertindak, berpikir, berasa, dan mengambil sikap terhadap masalah yang dihadapi. Yang ketiga ada penokohan. Penokohan dalam novel adalah unsur yang sama pentingnya dengan unsur-unsur yang lain. Penokohan adalah teknik bagaimana pengarang menampilkan tokoh-tokoh dalam cerita sehingga dapat diketahui karakter atau sifat para tokoh. Unsur penokohan mencakup pada tokoh, perwatakan, dan bagaimana penempatan dan pelukisannya dalam cerita. Yang keempat ada tokoh. Tokoh rekaan dalam sebuah karya fiksi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Pembedaan tersebut didasarkan pada suatu pandang dan tinjauan seperti tokoh utama, tokoh protagonis, tokoh berkembang, dan tokoh tipikal. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang atau point of view adalah suatu pandangan penulis tentang siapa yang bercerita. Sudut pandang dibagi menjadi dua macam, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Orang pertama dicirikan sebagai cara menyampaikan melalui kata-kata aku atau saya secara langsung dalam cerita. Sedangkan orang ketiga merupakan suatu penyampaian cerita dengan penulis berada di sisi luar cerita. Lalu ada latar. Latar atau setting adalah suatu ilustrasi atau gambaran yang mengandung unsur penempatan di dalam suatu cerita novel. Latar tersebut dibagi menjadi beberapa bagian seperti latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang terakhir ada amanat. Amanat atau nilai moral merupakan unsur isi dalam karya fiksi yang mengacu pada nilai-nilai sikap, tingkah laku, dan sopan santun pergaulan yang dihadirkan pengarang melalui tokoh-tokoh di dalamnya. Yang D itu ada merancang novel atau novelet. Merancang novel atau novelet, yaitu merancang novel adalah membuat gambaran mengenai sebuah cerita yang akan ditulis dalam bentuk novel. Dalam
merancang sebuah novel, kita harus memperhatikan aspek isi dari kebahasaan novel. Dalam merancang novel, sebaiknya harus memperhatikan isi, perhatikan sesama merancang novel berikut. Yang pertama itu menentukan tema yang menarik. Yang kedua itu mengumpulkan ide-ide berkaitan dengan tema yang dipilih. Yang ketiga itu menyusun novel atau novelet. Yang keempat menentukan tokoh, latar, dan alur penceritaan. Yang kelima itu ada mengembangkan kerangka dalam teknik penceritaan yang menarik. Yang ketujuh itu ada memperhatikan kriteria isi dan kebahasan dalam penyusunan cerita. Yang terakhir itu ada memberi judul yang menarik. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada salah kata, maaf. Terima kasih.